Sampah menjadi persoalan di kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Setiap harinya volume sampah yang dihasilkan dapat mencapai 350 hingga 400 ton dan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Lahan yang semakin terbatas untuk pembuangan sampah menyebabkan inovasi masyarakat diperlukan. Penanganan sampah di kota ini tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi perlu kolaborasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tanpa dukungan dan kerjasama semua pihak, maka akan sulit menyelesaikan masalah sampah. Dalam menangani masalah sampah yang ada di kota Pontianak, pemerintah kota Pontianak sudah beberapa kali mendapat bantuan kendaraan roda 3 pengangkut sampah dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan upaya mengatasi masalah sampah yang ada untuk menjadikan Pontianak sebagai kota yang bersih. Upaya penanganan masalah sampah tersebut mulai dari penyapuan pagi hari di kawasan kota Pontianak hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, kemudian pengangkutan dari TPS ke tempat pembuangan akhir di Batu Layar. Peran serta seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan dan mengurangi aktivitas yang menghasilkan sampah sangat diperlukan. Masyarakat dapat memilah antara sampah organik dan non-organik, kemudian diolah di bank sampah, sehingga masyarakat bisa menjadi bagian dari bank sampah itu. Dan juga selain itu, masyarakat yang ada di sini dulunya itu sering membuang sampah di pinggiran sungai. Tapi karena telah diberi pengertian dengan adanya sosialisasi, mereka menjaga kebersihan itu sehingga sampah-sampah yang ada tidak lagi dibuang ke sungai dan dimanfaatkan karena adanya bank sampah. Nah, kebetulan di Kelurahan Pancir Laut ini bank sampahnya ada 3 termasuk Untan yang sudah terbentuk. Saya berharap bank sampah yang ada di kelurahan-kelurahan khususnya untuk Kelurahan Pancir Laut, kalau dapat itu setiap RW ada bank sampahnya. Sehingga manfaat yang ditimbulkan untuk sampah-sampah yang ada itu berguna untuk masyarakat sekitar. Sehingga perekonomiannya pun bisa meningkat karena hasil dari sampah-sampah itu bisa dimanfaatkan, dampaknya ekonomi masyarakat bisa lebih baik. Masyarakat diharapkan peduli lingkungan dengan menjaga kebersihan. Masyarakat diminta sudah mulai memilah sampah rumah tangga sehingga sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir berkurang. Sampah yang dipilah bisa dimanfaatkan di bank sampah yang ada sehingga sampah tersebut bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis. Tidak cukup peran pemerintah saja, namun butuh peran dan kesadaran masyarakat. Salah satu caranya adalah dimulai dari masyarakat dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga
memisahkan sampah organik seperti buah, sayur, atau sisa makanan. Oh, ada bawa buku nih nggak? Ini ada buku ini. Oh, buku tabungannya. Oke, nanti saya tulis dulu ya. Sini sampahnya. Oke, udah. Lalu baru cek. Untuk sampah non-organik seperti plastik, kertas, dan sejenisnya juga dipilah sehingga sampah tersebut bisa dimanfaatkan komunitas peduli lingkungan atau masyarakat sehingga bernilai ekonomi. Penyediaan bank sampah dapat menambah pendapatan bagi masyarakat dengan mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Pontianak mempunyai potensi dikembangkannya bank sampah, bagian dari program pengurangan dan penanganan sampah. Nah, ini caping kecil ini kita memanfaatkan daun-daun yang sudah terbuang itu kita jadikan caping untuk hiasan dinding. Selanjutnya upaya pemerintah tentu kami mengapresiasi warga di Kampung Caping ini, tepatnya di RW 3, karena saling bergotong royong setiap harinya. Tentu pemerintah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan oleh warga masyarakat yang ada di sini. Sehingga nantinya yang kebiasaan awalnya sering membuang sampah di sungai, untuk sampai saat sekarang ini masyarakatnya udah tidak lagi membuang sampah di tepian sungai. Kalau bank sampah terbentuk, jadi masyarakat yang ada di wilayah kelurahan bisa memilah-milah sampah itu, baik sampah organik, anorganik, dan B3. Nah, sehingga kalau sampah-sampah tersebut bisa dimanfaatkan, kecuali yang B3 bisa kita buang ke TPA. Kalau yang sampah-sampah anorganik dan organik itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Persoalan sampah yang dihadapi di Kota Pontianak tak hanya di darat, tetapi juga di sungai, tepatnya di Sungai Kapuas. Padatnya jumlah penduduk yang ada di Pontianak menyebabkan banyak muncul pemukiman masyarakat di sekitar tepian Sungai Kapuas. Permasalahan yang sering terjadi akibat dari pemukiman warga ini, yaitu menumpuknya sampah di sekitar aliran Sungai Kapuas. Di sepanjang tepian Sungai Kapuas didapat sampah yang menumpuk. Sampah yang paling banyak menumpuk didominasi plastik dan hampir memenuhi seluruh aliran sungai. Selain sampah plastik, terdapat juga beberapa sampah sisa-sisa kayu dan daun-daun yang berserakan. Seiring berjalannya waktu, kepedulian akan banyaknya sampah di Sungai Kapuas itu bermunculan dari berbagai komunitas bahkan warga sekitar. Sejumlah komunitas, relawan, dan warga sekitar mulai sadar akan pentingnya kebersihan sungai dari sampah. Kami di sini membersihkan sungai-sungai yang ada di sekitar kampung kami. Saya harap masyarakat di sekitar lebih baik disimpan dan dijual atau diberikan ke tempat langsung dibuang ke TPS gitu. Aksi para relawan, komunitas, bahkan instansi terkait
menjadi contoh dan selanjutnya diikuti warga sekitar. Tak hanya dibuang setelah diambil dari sungai, sampah juga sebagian diolah menjadi bernilai ekonomis. Di Kampung Mendawai, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara misalnya, sampah yang bernilai ekonomis diangkut ke suatu rumah yang khusus disediakan untuk penampungan atau sejenis bank sampah. Seiring berjalannya waktu, kampung yang awalnya hanya ditemukan bank sampah sebagai tempat jual beli barang bekas diubah dengan penuh kreativitas menjadi tempat yang sangat berguna bagi masyarakat Kampung Mendawai yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Gang Rahma, Mendawai Tengah, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara. Mulainya kampung wisata ini bank sampah dulu. Jadi bank sampah itu oleh Bang Beni Tanheri itu dia membuat bank sampah berkah Mendawai itu di Gang Rahma itu. Seiring dengan waktu berkembang kita coba kembangkan lagi ke caping, karena caping ini ciri khas di kampung ini dari nenek datuk dulu. Itulah produk ciri khas kampung caping ini, Kampung Mendawai ini. Jadi mereka bikin caping dikembangkanlah sampai sekarang. Jadi makanya dijadikan kampung caping. Untuk pengembangan selanjutnya kita coba membuat hasil-hasil kreatif, maksudnya kreatif yang berupa souvenir atau apa dari sampah itu. Tapi kita udah coba kemarin berupa tanjak. Tanjak itu tanjak kecil itu mini dijadikan souvenir untuk orang kawin itu. Kendala yang ditemui itulah sampah-sampah yang dari hulu itu. Kadang-kadang masuk ke sini, kadang-kadang tiap bulan kita gotong royong bersihkan lagi. Datang lagi, itu yang kendala yang paling berat di sini. Harapan saya untuk memajukan perekonomian masyarakat kampung ini. Jadi dulunya masyarakat kampung ini ibaratkan hanya bergantung kepada caping. Sekarang mereka bisa berdagang atau berjualan karena sekarang banyak pengunjung-pengunjung dari luar udah ingin datang ke kampung wisata caping ini, ingin melihat. Yuk. Awalnya di Kampung Mendawai ini hanya ditemukan bank sampah jual beli barang bekas. Dari hal itu muncullah ide untuk membentuk kampung kreatif yang berisi kegiatan warga, anak-anak dan remaja di sekitar kampung.
Dari kelompok ibu-ibu membuat ide bagaimana membersihkan sampah di sungai. Dari sampah botol dan lain-lain diambil dan terciptalah ide menjadi bank sampah. Relawan bekerja secara sosial dan dibantu pihak lain yang peduli. Seiring berjalannya waktu, bank sampah ini tidak hanya sekedar memilah sampah, tetapi juga untuk menghasilkan maggot. Maggot atau larva dari black soldier fly adalah spesies yang sangat efektif untuk mengurai sampah organik, seperti sampah rumah tangga, buah-buahan, sayuran, dan sejenisnya. Maggot selanjutnya bisa digunakan untuk pakan ternak, menghasilkan kompos berkualitas tinggi dari sisa sampah organik yang dimakannya. Maggot yang terus dikembangkan bisa mengurai sampah organik untuk lingkungan yang lebih baik. Di dalam kampung kreatif terbagi menjadi beberapa program, yaitu Bank Sampah Berkah Mendawai, TPA gratis, perpustakaan kampung, dan kelas kreatif serta kegiatan UMKM. Untuk program kelas kreatif dan juga perpustakaan dibantu oleh beberapa komunitas yang peduli dengan rumah bahagia. Perpustakaan mendapatkan bantuan buku dari berbagai pihak, diantaranya masyarakat sekitar. Anak-anak, setelah baca bukunya nanti disimpan kembali ya. Iya. Di masa pandemi ini kita belajarnya lebih baik di sini saja nanti ya. Kan tak orang. Kampung kreatif ini ternyata juga diisi dengan kegiatan UMKM, di mana rumah ini berdekatan dengan lokasi program Kampung Caping. Kampung Caping ini juga melengkapi keberadaan rumah bahagia, di mana tujuan keberadaan kampung ini sebagai role model atau percontohan bagi wilayah lainnya di kota Pontianak. Sekarang dia otomatis ibu-ibunya udah mulai bergerak, karena ya yang bagian caping istilahnya nilai bertambah, yang bagian usaha kecil-kecil udah mulai bertambah, istilahnya ada pemasukan. Jadi di sini karena ada rumah peninggalan orang tua yang saya manfaatkan untuk anak-anak TPA, untuk pengajian, sekalian ibu-ibunya, sekalian ada kegiatan Kampung Caping, ada kunjungan. Kita gunakan di sini supaya ibu-ibunya ndak hanya mekap di rumah. Saya bilang kalau ada kegiatan oke, kita buat di kampung kreatif. Kampung Caping juga menjadi destinasi wisata baru di Pontianak. Keberadaan kampung kreatif Mendawai dengan segala macam aktivitas dan geliatnya menjadi pemacu dan motivasi bagi masyarakat Kampung Mendawai, khususnya untuk bergerak dan aktif. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kegiatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan warga yang ternyata bisa diupayakan secara bersama-sama. Keberadaan kampung kreatif dengan segala kreativitasnya ini menjadi pemacu bagi masyarakat dan pemerintah
mengisi kawasan sekitarnya dengan aktivitas dan pembangunan bermanfaat bagi masyarakat banyak, terutama untuk menggerakkan roda perekonomian. Warga setempat berharap kepada pemerintah agar mendukung pengembangan kampung kreatif agar kedepannya banyak kreativitas lagi yang muncul dan menjadikan kampung kreatif motivasi bagi warga sekitar untuk bergerak dan tumbuh berkembang menjadi warga berkualitas. Warga-warga kadang-kadang ada yang menyerahkan bersedekah sampah. Waktu itu kita bikin gerakan sedekah sampah. Semenjak udah kita bikin bank sampah ini, mereka agak berkurang. Dulunya mereka membuang sampah selalu ke sungai, sekarang agak kesadaran karena seiring dengan waktu mereka udah menyerahkan ke bank sampah. Bagaimana kampung Caping ini berjalan lebih maju. Alhamdulillah, berkat dukungan masyarakat, saya ditunjuk sebagai tokoh masyarakat untuk membangun kampung Caping. Mulailah dari situ kami membangun Caping ini, berjalannya waktu, alhamdulillah. Kami bekerja sama juga dengan pemerintah Kota Madia Pontianak, khususnya Pak Lurah, Kecamatan, juga ada lembaga-lembaga masyarakat yang juga turut partisipasi untuk bangun kampung Caping ini. Apapun kegiatan ini kami libatkan semua, baik tokoh masyarakat, tokoh agamanya. Nah, seperti yang kita lihat yang ada di rumah kreatif itu multifungsi. Nah, kami per bulan pun, setiap akhir bulan kami juga alhamdulillah juga bisa menyantuni anak yatim piatu, kegiatan olahraga ini yang kami masih usulkan kepada pemerintah kota. Kami tidak mempunyai lahan, mudah-mudahan pemerintah kota nanti bisa memberikan lahan untuk kegiatan olahraga. Mudah-mudahan kampung Caping ini menjadikan contoh untuk kawasan bantaran Sungai Kapuas untuk destinasi wisata, ya, contoh wisata air. Kampung kreatif menjadi wadah agar lahir kreativitas baru dan menjadi ruang berbagi sehingga menghasilkan manfaat baik untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Kampung Mendawai dan masyarakat Kota Pontianak umumnya. Selanjutnya, upaya mengembangkan kampung kreatif diharapkan bisa dibantu melalui anggaran dari pemerintah Kota Pontianak, mengingat dampak yang ditimbulkan dari keberadaan kampung kreatif ini tak hanya dari sisi ekonomi dan pendapatan, tetapi bisa menjadi destinasi wisata baru di Kota Pontianak yang minim sumber daya alam untuk objek wisata.